kajian malam ini kita buka saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terlebih dahulu tentunya kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah ada kata hentinya, yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan tentunya nikmat iman, nikmat Islam lah yang sungguh sangat tak ternilai harganya, ya, tidak dapat didominalkan. Dan juga diantaranya kenikmatan sehat wal jasad serta waktu yang luang, yang mana terkumpulnya nikmat itu semua menjadikan kita dapat hadir bersama di majlis ilmu, ya, di pengajian perdana malam Jumat kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi salah satu cara kita menempuh jalan yang termudah untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah direncanakan bahwa yang akan mengisi tausiah perdana atau pengajian perdana malam hari ini adalah Ustaz Muhammad Atim LC yang akan menyampaikan ilmu mengenai ilmu fikih, ya, muthaharah atau dan ya, dengan macam-macamnya. Mudah-mudahan semakin menambah kefahaman kita, ya, terhadap keilmuan di dalam keislaman, karena Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan Rasulnya pernah menyampaikan wa may yuridillahu bi khairan yafaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut paham terhadap agamanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sebagai mukadimah tidak panjang lebar, selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan madahnya. Dan saya kabar saya kabar yang dipegang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini bisa kembali berkumpul, dan insyaallah ini kajian perdana, ya, di hari Kamis pada maghrib. Insyaallah sebagaimana yang disampaikan oleh pihak DKM tadi, insyaallah kita akan rutin, ya, mengkaji ilmu fikih supaya kita terus menambah ilmu, meningkatkan, ya, ibadah kita, ya, karena kualitas ibadah itu ditentukan dengan ilmu. Jadi bukan seberapa banyak jumlahnya. Dan bahkan majelis yang mengkaji fikih ini, ya, secara khusus menjadi istimewa, ya, karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bil yadil jannah, ya, farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, ya, maka singgahlah dengan senang hati. Lalu para sahabat bertanya, ya, qalu wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Qala Rasulullah SAW menjawab, hilakul dzikri, halakoh dzikir. Ya, dzikir di sini maksudnya ilmu, halakoh ilmu.
Makanya kan dalam Al-Quran fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, Atha bin Abi Robah, seorang tabi'in, menjelaskan yang dimaksud dengan halaqah zikir ini ya adalah yang dibahas di dalamnya halal dan haram. Ya, dibahas di dalamnya tentang sholat, saum, haji, menikah, tolak dan semacamnya. Artinya adalah halaqah ilmu yang lebih khusus lagi ilmu fikih. Ya, jadi supaya kita ibadah ini berlandaskan kepada ilmu. Walaupun sebenarnya waktunya singkat ya, menjelang Isya ya, mungkin maksimal juga 30 menit gitu. Belum nanti apalagi ada tanya jawab. Ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ada bisa mundur sedikit. Isanya agak mundur. Oh, isanya agak mundurkan ya, boleh lah. Ya, boleh pun diundurkan ya. Jadi ini ada makalah yang sudah saya sampaikan, ya judulnya mengenal ilmu fikih, thaharah dan air. Ya tentu dibahas secara ringkas ya, dan nanti bisa dibaca lagi ya, diulang-ulang karena butuh kepada pemahaman ilmu fikih ini. Ya walaupun belum terlalu paham sekarang, nanti dengan sering dibaca insya Allah lebih paham. Dan nanti bisa ditanyakan di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau ada hal-hal yang masih mengganjal ya, belum paham. Nah, mengenal ilmu fikih. Fikih itu menurut bahasa artinya faham. Ya, artinya faham. Nah, menurut istilah ya, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ya, ilmu terhadap hukum-hukum syariat ya, yang bersifat amalan, amaliyah ya, yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, itu ilmu fikih. Ya, nah, jadi dengan definisi tadi itu, jadi ilmu fikih itu sudah menjadi satu disiplin ilmu. Ya, karena istilah fikih sebelumnya dalam Quran atau dalam hadis Nabi itu maknanya masih bersifat umum, yaitu memahami agama. Makanya kan dalam Al-Quran ya janganlah semua kalian pergi ke medan perang ya. Walaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddin. Hendaklah ada kelompok orang yang tafaqahu fiddin. Ya, kata tafaqahu itu kan fikih. Ya, tafaqahu fiddin, memahami agama. Nah, dia secara umum, baik berkaitan dengan akidah, ya, fikih, akhlak, termasuk memahami tafsir ya, dan hadis dan sebagainya. Jadi dia memahami agama secara umum. Begitu juga dalam hadis, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ya Allah akan memahamkannya pada agama. Yufaqihu, nah itu kata fikih. Memahamkannya pada agama. Nah, ini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Nah, tapi kemudian istilah fikih ini menjadi khusus, yaitu hanya berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amalan, praktek. Nah, nanti dibedakan, ada ilmu fikih, ada ilmu akidah. Kalau akidah berkaitan dengan keyakinan. Ya. Kalau akhlak berkaitan dengan amalan ya, hati ya, sebetulnya kan sumbernya di hati ya, seperti sabar, syukur, ya kan, ya adab gitu. Jadi itu dibedakan, ya dibedakan. Nah, karena tiga hal itu kan sebetulnya inti dari ajaran Islam, akidah, ya,
fikih dan akhlak. Ya, sebagaimana yang disebut di dalam hadis Jibril, ya, yang dikenal hadis Jibril, ditanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ya, nah iman itu kan Rasul menjawabnya dengan 6 rukun iman. Islam dengan 5 rukun Islam. Ihsan dengan 1 rukunnya. Ya kan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, iman itu, rukun iman 6 itu rinciannya adalah ilmu akidah. Sedangkan rukun Islam rinciannya adalah ilmu fikih. Ya, rinciannya ilmu fikih. Nah, sehingga ilmu fikih ini ya cakupannya sangat luas, tapi secara umum dibagi 2, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ya, ibadah itu maksudnya ibadah mahdoh, sholat ya, dan syarat-syaratnya dan sebagainya. Muamalah ya berkaitan dengan jual beli, pernikahan ya, termasuk juga makanan dan sebagainya. Nah, ilmu fikih ini kan adalah hasil kesimpulan atau istinbat ya yang dipahami dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk menyimpulkan itu nggak sembarangan, Mbak. Ya, ada perangkat ilmunya yang harus dimiliki ya, yang harus memadai. Ya, tidak boleh sembarangan menyimpulkan. Ya, dan ada kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Makanya ada ilmu bahasa Arab, ilmu ushul fikihnya harus ngerti. Ya, memahami hadis-hadis, menggabungkan antara satu dalil dengan lainnya. Tidak bisa hanya satu dalil langsung disimpulkan. Maka jadilah hasilnya itu ilmu fikih. Nah, para ulama sejak dulu ya dari apa namanya ya, Rasulullah SAW sendiri kan mengajarkan ya fikih ini tentang hukum-hukum ini. Lalu kemudian diterima oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya, mereka sudah melakukan usaha ini, yaitu menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah. Nah, maka kita sekarang mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh ulama itu. Jadi bukan kita sendiri gitu, Quran, hadis, lalu kita pahami sendiri, tidak. Tapi ada bekalnya yang sudah dilakukan oleh ulama gitu. Jadi tidak mulai dari nol. Kita belajar yang sudah dilakukan oleh ulama. Nah, para ulama itu kadang dalam hal fikih ini banyak tuh perbedaan. Nah, ketika para ulama berbeda itu, maka kita harus berusaha untuk memilih. Ya kan? Karena memahami pendapat ulama itu jangan hanya pendapatnya saja, dipahami dalilnya apa, dasarnya. Ya, karena sebetulnya mereka menjelaskan juga dalilnya bagaimana, kaidah yang digunakannya bagaimana. Nah, dengan kita mengetahui dalilnya, kaidahnya seperti apa, kita bisa mempertimbangkan mana yang akan kita pilih sebagai panduan pegangan kita dalam ibadah. Gitu, makanya jangan hanya sekedar taklid, ikut-ikutan. Jadi harus paham. Ya, karena ketika kita memilih itu bukan berarti hasil pikiran kita sendiri, tidak, tapi kita milih dari ulama juga. Dari ulama juga. Ya, makanya kita jangan sempit memahami bahwa ulama itu hanya ini, hanya di mazhab ini. Kita harus lebih memperluas bahwa ulama itu banyak, tidak hanya mazhab Syafi'i saja. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Malik, ada mazhab Hanbali. Bahkan di luar 4 itu banyak para ulama mujtahid di zaman mereka itu. Ya, menjadi 4 itu karena memang banyak pengikutnya. Ada mazhab-mazhab lain, para ulama lain yang mampu untuk beristihad. Misalnya Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Lais bin Sa'ad. Bahkan Imam Bukhari sendiri dia istihad secara mandiri. Jadi bukan hanya 4. Maka dengan luasnya ulama itu kita bisa mempelajarinya, mana yang
kita pilih pemahaman yang terbaik sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh ulama juga. Begitu ya. Nah, itu sedikit mengenal tentang ilmu fikih. Nah, kemudian kita masuk pembahasan toharoh. Toharoh ini selalu di awal ya dibahas dalam fikih. Kenapa? Karena ya dia berkaitan dengan ya dan juga menjadi syarat utama ibadah yang paling utama dan paling pertama dihisab di akhirat, yaitu sholat. Ya, makanya dia tiang agama. Ya, amalan-amalan lain belum bisa diterima kalau sholatnya belum benar. Cek dulu sholatnya benar, baru amalan yang lain. Nah, orang tidak bisa melakukan sholat tanpa toharoh terlebih dahulu. Nah, maka inilah yang paling penting. Jadi berkaitan dengan sholat, kemudian nanti ibadah-ibadah yang sifatnya fardu ain, kewajiban individu. Jadi urutannya seperti itu. Belajar fikih itu runut, makanya kita rutin ya mempelajari secara runut dari dasar dulu, supaya pemahaman kita itu utuh gitu. Karena kalau kajian umum ya tidak rutin itu kadang tematik tapi tidak runut gitu. Nah, kalau kita ingin memahami Islam secara lebih utuh, kita harus runut. Jadi mulai dari yang fardu ain, kewajiban masing-masing kita dulu, baru nanti fardu kifayah, masalah muamalah, ya kan? Jangan sampai dia udah sibuk bicara masalah politik, masalah kepemimpinan, tapi masalah kewajiban individunya tentang sholat dia belum ngerti. Nah, ini berarti salah tahapan. Padahal itu fardu ain yang masing-masing individu harus tahu dulu, ya kan? Nah, inilah kita mempelajari fikih itu seperti itu. Ya, nah, toharoh itu kan artinya bersuci ya. Toharoh itu bersuci. Ini menjadi syarat utama ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya la yakbarullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa toharoh. Nah, jadi ini syarat utama. Walaupun nanti ada syarat yang lain. Ya, syarat ini didahulukan dulu. Nanti ada syarat yang lain ya, seperti menutup aurat, menghadap kiblat, kan sholat itu. Jadi ini syarat utama. Wala shadaqatan min gulul, dan tidak menerima sedekah yang berasal dari harta hasil menipu. Nah, dalam hadis ini lengkap. Satu, menyoroti tentang ibadah mahdoh yang kewajiban individu tadi. Yang kedua, masalah muamalah. Ya, jadi ilmu fikih ini lengkap. Islam ini lengkap. Tidak bisa orang hanya ritual ibadahnya bagus, tapi masalah muamalah rusak. Ya, dan itu sama-sama yang harus diperhatikan. Tidak boleh kita menyepelekan. Ya, karena kalau orang ibadah ritualnya bagus tapi masalah muamalah, masalah akadnya ya banyak pelanggaran-pelanggaran, ya itu juga sama adalah dosa besar, ya dosanya sama. Maka tidak boleh membeda-bedakan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Ya, jadi harus lengkap karena Islam ini kafah. Ya, udhulu fi silmi kafah. Tidak bisa sebagian-sebagian. Karena sifat orang-orang Yahudi itu hanya beriman kepada sebagian. Atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengkufuri yang lain? Ya, begitu. Jadi harus lengkap di dalam memahami. Makanya ilmu fikih ini lengkap pembahasannya. Nah, toharoh itu artinya ya bersih dari kotoran ya secara bahasa. Nah, secara istilah ini lebih lengkap lagi. Menghilangkan najis dan hadas atau yang semakna dengan keduanya ya, dan dengan bentuk yang sama dengan keduanya.
Nah, jadi dari definisi ini kita bisa mengetahui pembagian toharo. Jadi toharo di sini kan maksudnya toharo secara fisik ya, karena ada toharo secara batin, secara hati. Kalau itu wilayahnya bukan wilayah pembahasan ilmu fikih, itu wilayahnya pembahasan ilmu akhlak atau ilmu suluk. Itu berbicara tentang membersihkan hati. Nah, kalau di sini membersihkan secara fisik. Ya, membersihkan secara fisik ada dua di sini. Satu menghilangkan najis, dua menghilangkan hadas. Jadi beda nih antara najis dan hadas. Ya, najis itu terlihat bendanya, wujudnya ada seperti kencing, ya kencing manusia, kencing kotoran, ya, gitu ada bendanya, darah haid misalnya perempuan. Ya, nah dihilangkan najis itu pada 3 tempat, pada 3 hal. Ya, 1 dari badan, 2 dari pakaian, 3 dari tempat sholat. Jadi badan kita harus terhindar dari najis, pakaian dan tempat sholat itu najis. Nanti rinciannya akan dibahas, sekarang secara umum dulu ya. Yang kedua hadas. Nah kalau hadas mah tidak terlihat. Ya, hadasnya sesuatu yang tidak terlihat. Yaitu dibagi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Wujudnya bagaimana? Nggak tahu, nggak terlihat. Jadi hadas itu adalah hukum yang dihukumi seseorang itu berhadas. Ya, misalnya karena buang angin gitu ya. Ya, setelah buang air ya kencing misalnya. Jadi yang dimaksud itu bukan kencingnya, kalau kencingnya najis, tapi perbuatannya. Kalau orang sudah melakukan perbuatan itu berarti dihukumi dia berhadas. Nah, cara menghilangkannya kalau hadas kecil dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi. Nah, wudu dan mandi ini bersuci dengan menggunakan air. Nah, ada yang bisa menggantikannya, ya, yaitu tayamum dengan menggunakan debu, gitu ya. Jadi pembahasan toharo itu ya di situ, menghilangkan najis, wudu, mandi dan tayamum. Itu aja 4 itu pembahasan toharo itu. Nah, nanti akan dirinci rinciannya, ya. Misalnya apa saja yang termasuk najis, bagaimana cara menghilangkan najis, bagaimana tata cara wudu, apa yang membatalkan wudu, ya, lalu mandi, apa saja yang menyebabkan orang wajib mandi. Nah, itu perlu diketahui, dan ini semuanya ya kita bahas berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah disimpulkan oleh para ulama. Ya. Nah, yang pertama itu alat toharo dulu. Ya, alat toharo, alat bersuci. Nah, alat yang paling utama adalah air. Ya, makanya selalu diawalkan pembahasan tentang masalah air. Ya, baik untuk menghilangkan hadas, ya, wudu, mandi, ya, kecuali diganti dengan tayamum, ya, itu kan tidak menggunakan air. Ataupun menghilangkan najis, juga sama, alat yang utamanya adalah dengan air. Walaupun nanti ada alat-alat lain yang dibolehkan untuk menghilangkan najis, ya, misalnya pakai tisu gitu ya, pakai batu, itu boleh, ya. Nah, walaupun yang paling utamanya dengan air, karena air itu yang paling kuat dalam membersihkan. Ya, kalau bapak ibu cuman pakai tisu aja, kadang-kadang kurang nyaman kan, kayak ya masih ada sisanya. Ya, tapi kalau memang nggak ada air itu kan dibolehkan. Makanya Rasul dulu dengan batu, belum ada tisu kan dulu. Nanti akan dibahas di pembahasannya, ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya,
Misalnya Allah berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liutahhirakum bihi. Surat Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Jadi jelas, air untuk mensucikan. Ya, lalu dalam surat Al-Furqan ayat 48, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Kami menurunkan dari langit air yang mensucikan, suci dan mensucikan, tahura. Ya. Makanya nanti secara asal air ini suci dan mensucikan. Karena memang diciptakan oleh Allah itu seperti itu. Ini air ini nikmat yang paling luar biasa. Makanya banyak di Quran Allah mengingatkan tentang nikmat air ini. Ya, di surat Al-Mulk misalnya di akhir kan, aro'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Bagaimana menurut kalian kalau air kalian itu menjadi kering, tidak keluar? Famayatikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir itu? Di surat Al-Waqi'ah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Ini nikmat luar biasa dengan adanya air ini. Bahkan manusia, makhluk itu kan setiap yang hidup diciptakan dari air. Ya, ayatnya gimana? Khalaqna kulla syai'in min syai'in hayyin. Ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Setiap sesuatu yang itu dari air. Maka wajar kalau air ini menjadi alat pembersih, ya. Nah, oleh karena itu kita mesti mengetahui hukumnya tentang masalah air ini. Nah, secara umum dan disepakati oleh para ulama, ya, hukum air itu terbagi 3. Ya, 1 air yang suci dan mensucikan, ya, artinya ini adalah asal, secara asal. Nah, tapi kemudian ada air yang sudah berubah. Yang kedua berarti ya adalah dirubah dengan benda yang suci, zat yang suci artinya tidak najis, ya, dan berubah tidak lagi jadi air yang murni, ya. Nah, ini disebut dengan air yang thahir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, ya. Jadi contohnya misalnya kopi, ya, susu gitu. Suci itu artinya bisa digunakan untuk kebutuhan duniawi. Ya, kopi bisa diminum nggak? Bisa, untuk kebutuhan duniawi. Tapi bisa nggak dipakai wudhu? Tidak bisa, karena itu thahir ghair mutahhir, suci tapi tidak mus. Kenapa? Karena sudah berubah zatnya, bukan lagi air murni. Nah, jadi yang bisa digunakan untuk toharoh, baik dari hadas atau najis tadi, itu adalah air murni atau disebutnya air mutlak. Kalau sudah berubah zatnya jadi kopi, jadi susu, ya, jadi kuah gitu ya, kuah sayur. Nah, itu udah tidak lagi murni, nggak bisa pakai wudhu. Jadi misalnya di rumah tuh masaknya kebanyakan, masak sayurnya, sayang kalau dibuang pakai wudhu aja, pakai mandi. Nah, itu nggak bisa karena sudah berubah zatnya. Air hangat tidak berubah, asal jangan dicampur sama apa bumbu gitu ya. Itunya jadi sayur, jadi kuah. Nah, yang ketiga tercampuri oleh najis, tapi berubah, ya, berubah zatnya, dirubah oleh najis, terkontaminasi oleh najis. Ya, tapi kalau termasuk ke najis
tapi tidak berubah, nah maka dia tetap dalam keadaan tahur, ya, suci dan mensucikan. Nah, pembagian ini kan disepakati oleh para ulama, hanya mereka berbeda tentang rinciannya. Ya. Nah, apa itu air yang murni mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci, ya? Yaitu ya air yang dikenai penamaan air tanpa ada ikatan. Ya, jadi maksudnya selama air itu disebut air, masih dominan sebagai air, maka dia adalah air mutlak. Jadi tidak ada zat lain ya yang mengikatnya. Itu ya, tidak ada zat lain yang mengikatnya. Nah, zat lain yang bisa mengikatnya atau merubahnya itu diketahui ya nanti perubahannya itu dengan salah satu dari 3 sifat, yaitu warnanya, ya, aroma atau rasa. Jadi warnanya tadi ya, jadi warna kopi ya udah berubah, di warna susu rasanya juga udah beda, sirup ya. Nah itu maka sudah tidak lagi air murni. Ya, nah para ulama menjelaskan air murni atau mutlak ini ada 7 macam. Ini sebagaimana ditunjuki dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama air hujan. Nah, itu sebagaimana ayat tadi, Allah menurunkan dari langit. Karena memang ini asal, secara asal air hujan ini. Karena nanti kan dari langit ini menyerap ke dalam bumi. Jadilah nanti ada tempat-tempat lain yang mengeluarkan air, ya kan? Dan itu nanti dibedakan. Walaupun secara asal semuanya kan asalnya dari langit. Ya, cuman dari langit ini kan nanti lama ya mengendap di dalam bumi. Jadilah mata air misalnya. Jadilah laut gitu ya, dan sebagainya. Jadi yang pertama air hujan. Jadi air hujan itu suci. Mau dipakai wudhu langsung boleh. Begitu. Yang kedua air laut. Nah, maka air laut ini secara khusus ada hadisnya. Awalnya sahabat tuh ragu ya, air laut ini bisa dipakai bersuci atau enggak. Mungkin kita juga ragu karena belum pernah kan. Udah pernah belum wudu pakai air laut? Pernah ya? Ya, jadi para sahabat itu dulu pernah ragu. Ya, makanya dalam hadisnya ya dari Abu Hurairah ya disebutkan, dia berkata ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini hadis lengkapnya. Kalau di Bulughul Maram tuh singkat ya, hanya jawaban nabinya saja. Nah, kalau di sini hadis lengkap dengan pertanyaan, asbabul wurud. Ya, jadi kata seorang lelaki ya sahabat ini, wahai Rasulullah, inna narkabul bahro. Kami ini melakukan perjalanan mengarungi lautan. Di laut ya. Wa nahmilu ma'ana qalil minal ma. Kami membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atisna. Kalau kami berwudu, maka kami haus. Kalau airnya dipakai wudu, ya kami nggak bisa minum, haus. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Nah, maka dijawab oleh Nabi, air laut itu tahuru ma'u, suci airnya, alhilu maitatuhu, ya halal bangkainya. Ya, nah ini laut ini satu nikmat tersendiri dari Allah. Airnya bisa digunakan untuk bersuci walaupun asin. Nah, asin itu karena memang ya namanya air laut pasti asin. Kalau tidak asin ya bukan air laut. Ya kan? Ya, dan hikmahnya tentu besar ya tentang laut ini sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tidak asin itu kan tidak bisa membersihkan berbagai hal yang dibuang ke laut. Karena laut itu kan jadi tempat penampungan ya, terakhir ya, segala macam di situ.
ya bangkainya dan sebagainya masuk ke dalam laut itu, maka dengan asinnya itu kan jadi steril ya, menjadi steril ya, menjadi tidak bau dan sebagainya. Nah, jadi dia bisa digunakan ya itu untuk toharoh, baik itu untuk wudu ataupun mandi. Nah, tetapi ada jawaban Nabi yang tidak ditanyakan. Nah, ini merupakan kebijaksanaan Nabi. Nabi itu tahu ya, jadi ada yang tidak ditanyakan tapi dijawab oleh Nabi. Ya, kan sahabat tuh bertanya tentang hukum air lautnya saja. Ya, apakah boleh dipakai untuk wudu? Nah, tapi Rasul memberi jawaban ya tentang masalah bangkai. Bangkainya juga halal. Artinya, ketika orang dalam perjalanan di lautan, selain dia butuh untuk minum, dia juga butuh untuk makan, bahkan lebih lagi kebutuhannya. Bagaimana kalau kehabisan perbekalan di lautan? Ya, maka solusinya bangkainya halal. Bangkai apapun yang asli hewan laut, ya, hewan di laut, bukan hewan darat dimasukin ke laut. Ya, jadi asli hewan laut, kuda laut dan sebagainya itu halal ya, itu halal. Ya, kemudian yang ketiga air sungai ya, ini sebagaimana dalam ayat wasahhara lakumul anhar, Allah menundukkan untuk kalian sungai-sungai ya, artinya bisa digunakan untuk bersuci ya, air sumur ya, mata air, embun dan salju. Ya, sudah masuk Isya, dilanjut aja. Lanjut ya, mungkin 15 menitan lah ya. Baik, untuk tanya jawab aja, materinya cukup mungkin ya. Karena ini sepertinya harus dibagi untuk pertemuan berikutnya, nggak bisa selesai semua ya materi ini. Karena nanti ada pembagian air yang lain yang harus kita ketahui supaya benar toharoh kita ya, supaya benar ya. Jadi air mana yang harus kita pilih yang bisa digunakan untuk toharoh ya, untuk lebih membuat penasaran ya, semangat lagi, kita buka tanya jawab saja. Silahkan ya kalau ada yang ditanya. Pertanyaan perdana pertama ini. Yang barusan disampaikan tentang ilmu maitat itu, Yeah. bangkai yang di laut itu halal. Nah, kaitannya dengan bangkai yang bukan di air laut seperti di akuarium yang kita bisa gitu, yang di rumahnya ada akuarium, ada kolam, itu bukan air laut. Apakah itu sudah ikut termasuk ilmu maitat itu? Iya, iya. Nah, jadi kalau laut itu tadi ya, banyak hewan apa saja yang memang tinggal di laut. Nah, kalau di luar laut ya tidak masuk ke sini. Nah, kecuali ikan. Ikan itu memang secara khusus ada hadis yang menyebut bangkainya juga halal. Ya, dalam hadis kan disebutkan uhilat lana maitatani wadaman. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu belalang dan ikan. Ya, dan 2 darah itu hati dan jantung. Hati dan jantung itu kan darah yang yang berkumpul ya, gitu, yang membeku. Nah, itu halal. Nah, jadi memang untuk ikan, walaupun dia bukan ikan laut di akuarium atau di mana, ya kalau dia bangkai mati masih boleh untuk dimakan. Itu jadi ikan. Nah, kalau selain itu bangkai itu haram, selain bangkai ikan dan belalang. Ya, begitu. Silakan yang lain. Kaitan dengan yang air hujan, Pak. Air hujan yang bisa digunakan untuk wudu ini, apakah air hujan yang memang langsung jatuh dari langit? Bagaimana kalau air hujan itu kemudian jadi air tampias
Ya, iya. Jadi langsung ya, air hujan yang langsung bisa digunakan selama tadi tidak berubah zatnya. Baik itu tercampuri oleh benda suci yang membuat tidak lagi jadi air murni. Jadi benda sucinya itu mendominasi gitu. Ya, mendominasi sangat banyak. Airnya tidak lagi disebut air gitu sebenarnya. Ya, maka dia tidak bisa digunakan. Ya, atau tercampuri oleh najis tadi ya. Najisnya bisa merubah kemurnian air itu. Nah, selama dia masih murni ya, atau misalnya tercampuri oleh tanah tapi sedikit, tidak mendominasi, itu masih bisa digunakan. Ya, misalnya melewati genting, di genting itu ada debu atau apa kan, kotor ya, terus turun ke bawah ditampung, ya nggak masalah. Ya, di tempat penampungan itu juga ada kotoran-kotoran sedikit ya, yang bukan najis, yang tidak membuat airnya jadi berubah. Nah, itu masih bisa digunakan untuk berwudu, begitu ya. Cuman kan tentu selain kita memperhatikan air itu bisa digunakan bersuci atau tidak, juga ada faktor lain, yaitu melihat secara kesehatannya juga perlu gitu kan. Kira-kira air ini sehat atau tidak. Memang bisa mensucikan, dipakai untuk toharo, tapi misalnya udah tercampur atau apa gitu ya, yang bisa berbahaya untuk kesehatan, itu berarti kan faktornya adalah masalah kesehatannya gitu ya. Jadi selain memperhatikan apakah dia bisa digunakan untuk toharo, juga memperhatikan faktor kesehatan juga penting gitu ya. Makanya ada hadis-hadis Nabi itu sebetulnya bukan karena najis, tapi juga menjaga faktor kesehatan. Misalnya masalah jelatan anjing ya, itu kan para ulama berbeda pendapat. Mencuci dari jelatan anjing itu apakah karena memang anjingnya najis ataukah tidak jilatannya, liurnya. Nah, ada ulama yang mengatakan tidak najis. Kenapa Rasul menyuruh mencuci? Karena alasannya, hikmahnya dari situ, di dalam air liur anjing itu ada virus. Makanya dengan ilmu kedokteran modern itu bisa jadi tersingkap. Ada virus, ada rabies kan gitu. Ya, nah ternyata menurut ilmu kedokteran, virus yang ada di dalam air liur anjing itu tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Nah, makanya Rasul kan memerintahkan cuci 7 kali, yang pertama dengan tanah. Gitu. Jadi berarti di situ Rasul memperhatikan, menyuruh kita agar memperhatikan bukan hanya faktor bisa digunakan untuk toharohnya, tapi juga faktor kesehatan penting juga. Ya, jangan mentang-mentang ini bisa nih pakai bersuci, tapi nggak dilihat bisa bercampur dengan zat apa yang berbahaya. Nah, itu juga harus, karena menjaga nyawa kita adalah wajib. Begitu ya. Silakan kalau ada yang lain. Fadhal. Salam. Sementara itu di tempat wudhu masjid. Kemudian akhirnya menyimpulkan beberapa, ya saya dengan teman-teman akhirnya berwudhu dengan air mineral yang baunya sedikit. Baunya kenapa itu? Ya lingkungannya ya. Karena di Bandung, di wilayah Bandung juga ada yang unik. Bau ya seperti baunya kurang sedap gitu. Anjir itu. gitu. Itu mana yang lebih utama ya? Tetap wudhu dengan itu atau tadi dengan wudhu dengan menggunakan air mineral tapi seadanya? Ya. Nah, jadi memang kan salah satu ciri ya air itu zat yang berubah adalah melalui aroma, gitu kan, aromanya. Nah, kalau memang aromanya itu sudah
apalagi aromanya itu mengindikasikan itu aroma najis misalnya. Sampah. Oh, sampah. Aroma sampah. Jadi khawatirkan kan di sampah juga kan ada najisnya ya. Ya, apakah itu kencing misalnya ataukah bangkai gitu ya. Atau darah dan sebagainya. Ya, nah itu kan sebagai ciri tanda ketika memang baunya itu tidak alami ya, karena memang kalau aroma yang alami misalnya hanya karena bercampur dengan tanah gitu ya, debu ya, atau karena tanah itu kan suci, ini baunya bau tanah nih gitu, atau lumut misalnya, hal-hal yang memang biasa ada di air, jadi dia alami. Nah kalau aromanya memang alami gitu, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau ini aromanya sudah menjurus ya, kemungkinan besar ya kepada najis, aroma najis ya, maka dia tidak bisa digunakan. Ya, karena kan tadinya tidak normal ya, seperti biasanya ada di dalam air. Gitu. Tapi kalau aromanya alami dan juga misalnya ada ditambahkan zat-zat ya seperti kaporit misalnya ya, untuk apa? Tujuannya mensterilkan air ya. Ya, asalkan tidak terlalu banyak gitu. Tidak terlalu banyak itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Atau misalnya ada air itu keruh ya, karena bercampur dengan debu atau apa gitu ya, warna itu keruh. Nah ini kan memang ya tanah gitu ya. Ini sulit untuk dihindari. Ya, di beberapa tempat kan suka airnya keruh gitu ya. Suka airnya keruh. Itu kan bercampurnya dengan hal-hal yang alami ya, tadi dengan tanah, dengan itu masih boleh untuk digunakan. Ya, asalkan tadi baunya masih alami. Tapi kalau baunya udah tidak alami, ini masuk sampah ya, bangkai dan sebagainya, nah itu dihindari. Karena kan sudah berubah, si aromanya itu udah kecium kan. Ya, nah berwudu dengan air mineral ya bisa gitu ya, walaupun sedikit kan, asal bisa menyeluruh, merata ya ke semua anggota wudu itu boleh. Bahkan kan walaupun dengan sekali cucian ya, basuhan itu sudah cukup sebenarnya, karena yang wajibnya itu kan sekali wudu itu ya, diulang 2 kali sampai 3 kali maksimal itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Makanya Rasul itu berwudu pernah sekali-sekali, tawaddu'a marratan, jadi membahasnya sekali. Cuman kalau memang airnya memadai berlimpah ya sebaiknya kan sunnah ya, sebaiknya 3 kali. Tapi kalau tadi sedikit ya, pakai 1 botol aqua gitu ya, maka boleh sekali-sekali ya, membasuhnya dengan jumlah sekali-sekali boleh gitu ya, asalkan tadi merata ya. Apalagi yang sudah terbiasa. Biasa kalau belum terbiasa juga nggak cukup tuh, 1 botol air nggak cukup, baru tangannya udah habis gitu. Kayaknya harus bisa ya. Nah kalau memang nggak ada air ya, maka tayamum Mbak. Jadi kalau misalnya airnya ini udah terkontaminasi dengan benda yang najis, ya udah nggak bisa dipakai lagi, maka ketika tidak ada penggantinya, beralih ke tayamum. Asalkan kita udah berusaha dulu untuk mencari ya, dengan pencarian yang wajar, yang normal. Nah, sampai nyari jauh gitu perjalanannya, ya udah keburu habis waktu sholat. Ya bisa dibeli tapi jauh gitu ininya. Ya perjalanannya. Jadi maksudnya dengan pencarian yang normal. Nah kalau tidak bisa ya maka beralih ke tayamum. Begitu ya. Silakan kalau masih ada. Ya boleh, karena memang itu rusak ya, keringanan boleh. Bagi yang musafir perjalanan ya, walaupun ada air boleh tayamum. Ya betul, karena kan
safar itu orang tuh terbatas waktunya, sempit. Ya, jangan sampai dia ketinggalan kereta, ya, jadwal keberangkatan dan sebagainya. Kalau misalnya dia harus wudhu kan ngantri panjang, nah keburu habis waktunya. Maka ini keringanan. Memang ada perbedaan pendapat para ulama, apakah boleh tayamum kalau ada air atau tidak waktu di perjalanan, ya. Tapi yang lebih kuat insya Allah boleh. Karena ayatnya itu kan jelas, wa in kuntum mardu aw ala safarin. Kalau kamu sakit atau safar, artinya sakit dan safar itu jadi alasan bolehnya tayamum. Nah, nanti ada lagi alasan lain, falam tajidu ma'an, tidak menemukan air. Nah, itu alasan beda lagi. Karena kalau orang sakit ada air, boleh nggak tayamum? Boleh. Ya kan, sama safar juga. Jadi alasan boleh tayamumnya bukan tidak ada airnya, tapi karena safar dan karena sakitnya. Kalau tidak sedang safar, tidak sedang sakit, tidak menemukan air, boleh tayamum. Jadi itu ya, insyaallah penjelasannya. Baik, ada lagi? Sadedi, silakan. Terakhir, Ustaz. Ya, terakhir ya. Terkait tadi kedua pembahasan terkait kajian, kemudian mengundurkan waktu sholat seperti sekarang ini, mohon penjelasan supaya diterapkan kita semua. Ya, ya boleh ya. Jadi mengundurkan waktu sholat ya, apalagi karena ada kebutuhan. Bahkan apalagi Isya ya. Rasul kan pernah itu mengakhirkan sampai agak malam. Bahkan Rasul mengatakan kalaulah tidak memberatkan, inilah waktu yang terbaik kata Rasulullah, yang disebut dengan atamah itu. Waktu Isya itu bahkan diakhirkan ya, kalau tidak memberatkan. Nah, dikhawatirkan memberatkan, artinya orang keburu ngantuk, keburu tidur gitu, maka diawalkan. Pulang lagi. Iya. Ya nggak jadi karena nunggu gitu ya. Nah, jadi seperti jadi boleh ya kalau ada keperluan, apalagi untuk kajian seperti ini boleh. Karena Isya ini kan panjang waktunya sampai tengah malam. Ya, nah, jadi ini bahkan pengecualian untuk Isya ini agak ada keutamaan deh kan. Ya, walaupun dengan ya berjamaah gitu ya, bukan dengan sendiri-sendiri. Ya, kalau sholat-sholat yang lain kan secara umum lebih utama di awal waktu. Makanya azan itu diutamakan di awal waktu. Ya, sebenarnya ada yang bertanya, boleh nggak kalau misalnya udah lewat? Ya, belum ada yang azan, udah lewat 20 menit, boleh azan, boleh. Karena azan itu tidak hanya di awal waktu, boleh. Walaupun misalnya di sekitar udah ada yang azan, sebenarnya itu sudah bisa mewakili gitu, sudah bisa mewakili. Tapi kalau misalnya mau azan, walaupun waktunya terlambat, tidak mengapa. Ya, asalkan masih di waktunya gitu, masih di waktu sholatnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya di suatu daerah yang azannya cuma satu, karena dia hukumnya kan fardu kifayah azan itu. Jadi kalau cuma satu di suatu daerah yang nggak ada lagi yang azan, nggak ada lagi masjid misalnya, maka dia fardu kifayah, walaupun telat ya harus azan. Jadi kalau satu daerah nggak ada yang azan sama sekali, berdosa tuh semua penduduk daerah itu, karena dia fardu kifayah ya. Nanti kita akan bahas bahasanya. Ya, lebih baik tadi di awal waktu gitu ya, lebih baik. Ya, baik, cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bisa menambah ilmu kita dan semangat untuk lebih menggali lagi ya. Mudah-mudahan nanti dipertemukan lagi di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.